Nah, bahkan Bapak ya. Iya. Iya. Tangis. Ya. Tangis. Ketika kita dapati kejadian seperti ini, langkah pertama kita cari tahu akar masalahnya. Langkah pertama kita cari tahu akar masalahnya agar dapat mencari solusi yang tepat. Hanya saja kadang kita mendapat respon dan data yang tidak cukup membantu. Ada apa? Kenapa Fulan menangis? Nggak tahu, bukan saya. Sementara tokoh utama kasus itu bungkam 1000 bahasa karena khusyuk dengan tangisnya. Maka pilihan terbaik adalah memberi kesempatan dia menuntaskan dulu hajatnya. Fulan kenapa menangis? Fulan masih mau nangis dulu. Oke, enggak apa-apa. Kalau sudah ntar bilang ya, biar bisa main lagi. Kan asyik bisa main bareng lagi, ya kan? Iya. Nah, tenang atuh, sok bener bobo mah. Balik masih main sok keluar di luar. Setelah si Fulan reda tangisnya dan tenang, baru dilanjutkan untuk menuntaskan masalahnya. Nah, tadi sebenarnya Fulan kenapa nangis? Mau apa? Fulan mau mewarnai gambar, tapi gambarnya sudah habis dipakai Salman. Sebagaimana orang dewasa, anak-anak pun perlu rasa aman untuk bisa terbuka. Oh, itu gampang. Sini, Ayah Salman gambarin. Lain kali kalau Fulan mau sesuatu, bilang ya, ndak usah nangis. Iya. Tangis. Ketika melihat anak menangis, biasanya respon orang tua pada umumnya adalah segera menghentikannya. Sudah, diam, jangan nangis. Tak jarang membulinya juga. Ih, udah gede kok nangis, malu tuh sama ayam. Kita kadang lupa mencari tahu kenapa anak menangis. Padahal sebuah tangisan terjadi karena sebab yang berbeda-beda. Bisa karena rasa sakit, takut, sedih, atau lainnya. Yang pasti, ada emosi yang sedang anak ekspresikan lewat tangisannya. Maka, alih-alih menghentikan dan mencela, kita cari tahu dulu apa sebabnya. Sebagian anak mungkin tidak serta-merta bisa langsung mengomunikasikan perasaannya. Apalagi ketika emosi sedang menguasai. Dia perlu dibantu dengan memberinya rasa aman, agar emosinya mereda dan berangsur tenang. Ketika anak sudah dalam keadaan tenang, baru bisa dibangun komunikasi. Kita bisa menggali akar masalah yang membuat dia menangis, lalu membantu menyelesaikannya. Ketika kita sedang sibuk, sedang penat, semua langkah seperti ini memang sering luput tak terpikirkan. Kita ingin yang praktis-praktis saja. Anak menangis, ya suruh diam, selesai. Kita lupa dengan pengalaman kita sendiri, seolah kita tak pernah menangis. Kita lupa kenapa kita menangis. Mungkin karena dulu tidak ada yang peduli kenapa kita menangis, ya Sob. Yes. Yang kita ingat pokoknya jangan menangis. Akhirnya seperti itu pula sikap kita pada anak-anak. Jadi apa yang harus kita lakukan untuk mengubah ini? Bisa kita mulai dengan sering-sering refleksi diri atau saling sharing perasaan dengan suami istri. Lalu merumuskan berdua langkah apa yang sebaiknya diambil ketika mendapati anak menangis atau mengekspresikan emosi lainnya. Fitrah. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah kedua orang tuanya yang kemudian menjadikan mereka Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap anak dilahirkan di atas fitrah kedua orang tuanya yang kemudian menjadikan mereka Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Nanti kan besok kan abun libur. Besok abun kerja. Nanti pulang abun kerja. Nanti abun liatin kakang sevideo pas tadi malam ya. Video nào?
Yang pas tadi malam. Tuh kan. Sekarang. Video now? Yang kita lagi merekam. Yang ada videonya, ini merekam suara doang. Nanti abun rekam suaranya ya. Ya. Pulang abun ke kantor. Di antara makna fitrah yang disepakati para ulama adalah hanif, yakni condong pada tauhid dan menjauhi syirik. Hal ini dikuatkan oleh hadis qudsi bahwasanya Allah berfirman, sesungguhnya aku Allah menciptakan hambaku seluruhnya dalam keadaan hanif. Lalu setan mendatangi mereka dan memalingkan dari agama mereka. Setan mengharamkan apa yang aku halalkan atas mereka. Setan memerintah mereka agar menyekutukan aku dengan sesuatu yang tak memiliki kuasa. Allah mempertegas makna fitrah melalui firman-Nya. Hadapkanlah wajahmu pada agama yang hanif, yakni fitrah Allah yang Allah fitrahkan manusia di atasnya. Itulah agama yang lurus, akan tetapi mayoritas manusia tidak mengetahuinya. Syekh As-Sa'di menjelaskan bahwa yang dimaksud agama itu adalah Islam, iman, dan ihsan. Hadis dan ayat di atas memberi informasi kepada kita tentang keadaan anak cucu Adam saat dilahirkan, bahwa mereka lahir di atas iman dengan membawa potensi kebaikan. Abun emang cucunya Adam apa? Ya kita lah. Oh. Kemudian dijelaskan penyebab perubahan fitrah pada diri anak. Yang pertama adalah faktor orang tuanya, kedua karena bujuk rayu setan yang giat menyesatkan mereka. Hadis dan ayat tersebut sekaligus menjadi isyarat bagi para orang tua akan tanggung jawab mereka terhadap anak-anaknya. Di antara tugas orang tua yang utama menjaga fitrah yang telah Allah instalkan ke dalam jiwa anak-anak mereka. Bagaimana orang tua dapat menjaga fitrah anaknya jika mereka tidak memahaminya? Maka, memahami fitrah termasuk di antara bekal yang mesti disiapkan para calon orang tua sebelum membangun rumah tangga. Allahu a'lam. Satu lagi ya. Oke. Ukir. Ukir itu apa? Ukir itu memahat. Oh. Untuk menghasilkan ukiran yang indah dan detail, kita mesti sabar, bertekun-tekun memahat dengan mata pahat yang kecil. Dia yang terburu-buru mengukir dengan mata pahat dan palu yang besar, justru potensial membuat batu cepat ambiar. Ambiar itu apa? Rusak. Rusak lagi. Jamak diketahui bahwa untuk menghasilkan ukiran yang indah dan detail, seorang pemahat pada umumnya akan menggunakan mata pahat yang kecil. Palu dan kekuatan pukulannya pun diatur agar tak sampai bikin batu jadi gempil. Mesti bertekun-tekun, sabar, dan meluangkan waktu cukup lama untuk menghasilkan karya paripurna. Untuk mengukir benda mati yang tidak bisa merespon dan membantah saja perlu upaya demikian rupa. Namun kenapa untuk mengukir jiwa anak, istri, suami, atau saudara kita, kita berharap bagai memasak mie instan dengan modal. Saya lupa lagi. Ini kan. Namun, kenapa untuk mengukir jiwa anak, istri, suami, dan saudara, kita berharap bagai memasak mie instan dengan modal sepotong, 2 potong. Apa ini? Apa itu? Kok ada uang? Kok ada uang? Ya, tadi kembalian beli susu abang.
Sebentar lagi. Abun bentar lagi tidur. Dengan modal iya libur kan hari Minggu mah libur. Minggu sama Sabtu. Sabtu masuk. Dengan modal sepotong nanti dia ke kamu ketawa terus. Namun, kenapa untuk mengukir jiwa anak istri Anak uang. Namun, kenapa untuk mengukir jiwa anak, istri, suami, atau saudara, kita berharap bagai memasak mie instan dengan modal sepotong. Langsung aja ditanya aja. Aduh. Bodoh. Sepotong dua potong nasihat dan kutipan, atau sejurus dua jurus bentakan dan omelan, kita berharap anak, istri, suami, atau saudara langsung mengalami perubahan. Ya, barangkali saja dengan cara instan seperti itu, mereka memang berubah, tapi tidak menjadi semakin indah, melainkan justru terbelah dan pecah. Jika untuk mengukir benda mati yang tidak bisa merespon saja, kita mesti bertekun-tekun dan tabah, bagaimana pula halnya mengukir jiwa yang suka membantah? Oke, udah. Panjang. Ya, let's go. Oh, kenapa libur hari Minggu? Iya, istirahat dulu. Oke deh, ini udah selesai ya. Besok main lagi. Teriak-teriak di mana? Wow. Iya, apa teriak-teriak? Tinggal anak kuliah dong. Ayo, Bang. Allah, Bu, please boleh. Tapi kasurnya kok Kenapa? Oke, Pak. Oke, guys. Oke, Pak. Oke, guys. Kakak, Oke, Pak. ayo. Kita akan deal. Tadi nikmat deal.